Jangan malah kita yang membangun tembok prasangka, tapi jadilah pribadi yang menerima, menghargai, dan mengasihi tanpa pilih kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Sebelum itu kita terlebih dahulu menyerahkan diri kita bersama-sama dengan Kristus Yesus mendengarkan firman ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan kasih setia dari Allah Bapa dan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu sekalian mendengarkan dan menghidupi firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 hingga ayat yang ke-35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Demikian firman Tuhan. Manusia cenderung akan menilai dari apa yang tampak oleh mata saja. Kita mudah menilai atau memberikan penghormatan kepada mereka yang kaya, yang berpendidikan, yang memiliki popularitas, atau yang berasal dari kelompok yang sama dengan kita. Kita akan mudah memberikan penilaian atau penghormatan kepada mereka. Bahkan di tengah kehidupan bergereja sekalipun, tembok-tembok pembedaan itu, perbedaan yang nampak itu, kadang masih berdiri sangat kokoh. Yaitu suku, status sosial, jabatan, bahkan antar generasi yang ada di dunia ini. Ironisnya, manusia yang sama-sama membutuhkan kasih karunia justru saling mengukur berdasarkan hal-hal yang lahiriah yang dimunculkan oleh pikiran mereka sendiri. Begitulah manusia sangat gemar membuat sekat. Lalu bingung mengapa persaudaraan ini menjadi sangat sempit. Itulah kehidupan manusia. Kadang merasa setelah memberikan solusi atau jalan keluar, malah yang ada jalan buntu. Namun dalam renungan kita hari ini, Petrus belajar bahwa hati Allah itu berbeda kepada manusia. Allah tidak memilih seseorang berdasarkan identitas lahiriah, melainkan melihat hati yang takut akan Dia dan hidup di dalam kebenaran. Kasih dan keselamatannya terbuka bagi semua orang yang datang kepadanya dengan iman. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mampu mencerminkan hati Allah itu sendiri di dalam kehidupan kita menjalani kehidupan sosial. Jangan malah kita yang membangun tembok prasangka, tetapi jadilah pribadi yang menerima, menghargai, dan mengasihi tanpa pilih kasih. Dunia akan lebih mudah melihat Kristus ketika gereja menjadi tempat di mana setiap orang diperlakukan sebagai sesama yang dikasihi Allah. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan, oleh Allah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Petrus berkata, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia." Itu yang perlu kita garis bawahi. Yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada Allah. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mungkin sebelumnya kita hanya berpikir bahwa posisi kita dalam gereja, dalam status sosial, itu yang menentukan kita
baik tidaknya di hadapan Tuhan. Tetapi Petrus mengatakan sekarang, siapapun, namun ketika dia adalah orang yang takut akan Tuhan dan yang mengamalkan kebenaran, akan berkenan di hadapan Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Engkau juga ya Tuhan yang hadir melalui firman ini ya Tuhan. Di mana apa yang telah dimengerti oleh Rasul Petrus, itu juga yang membukakan pikiran kami. Di mana takut akan Engkau lah ya Tuhan. Dan pengenalan yang baik sehingga mampu mengamalkan kebenaran akan Engkau lah ya Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan untuk semakin menghidupi apa yang kami mengerti itu, agar kami juga turut serta dalam apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan setiap orang percaya. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap setia di dalam firman-Mu, sebagaimana Engkau adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami. Bimbing kami ya Tuhan dalam menjalani kehidupan kami, secara khusus dalam satu harian ini. Seluruhnya proses kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang bekerja ya Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang telah menyapa kita, kiranya itu menjadi fondasi dalam kehidupan kita melalui hari ini, di mana juga menjadi hari yang terakhir di bulan Juli ini. Shalom.